Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charlie Permata Monica dengan NIM 1913201011 dengan dosen pengampu Ibu Santria Deli Susanti SST MKes akan melakukan presentasi tentang komunikasi terapeutik pada lansia penderita penyakit insomnia atau kesulitan tidur. Materi yang akan saya bahas pada komunikasi terapeutik pada lansia penderita penyakit insomnia atau kesulitan tidur yang pertama adalah komunikasi terapeutik, yang kedua penyakit insomnia, yang ketiga karakteristik lansia, yang keempat penyebab insomnia pada lansia, yang kelima teknik komunikasi pada lansia, dan yang keenam cara mengatasi insomnia pada lansia. Yang pertama, saya akan bahas komunikasi terapeutik. Menurut Indrawati, mengemukakan bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Menurut Stuart dan Senden, komunikasi terapeutik adalah hubungan kerjasama yang ditandai dengan tukar-menukar perilaku, perasaan, pikiran, dan pengalaman dalam membina hubungan intim terapeutik. Manfaat komunikasi terapeutik. Manfaat komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara perawat dan pasien melalui hubungan perawat dan pasien, mengidentifikasi, mengungkapkan perasaan, dan mengkaji masalah dan evaluasi tindakan yang dilakukan oleh perawat. Penyakit insomnia. Insomnia, sulit tidur atau insomnia adalah gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan untuk memulai tidur dan mempertahankan tidur. Jumlah waktu yang dibutuhkan setiap orang untuk memang berbeda-beda. Namun, kebutuhan tidur rata-rata orang dewasa adalah 7-8 jam sehari. Terdapat dua tipe insomnia. Yang pertama yaitu insomnia primer dan insomnia sekunder. Insomnia primer adalah insomnia yang tidak terkait dengan kondisi medis lain. Sedangkan insomnia sekunder adalah insomnia yang disebabkan oleh gangguan kesehatan lain. Misalnya radang sendi, asma, depresi, kanker, reflux asam lambung, GERD. Insomnia sekunder juga dapat disebabkan oleh konsumsi obat-obatan atau alkohol. Karakteristik lansia. Berdasarkan usianya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengelompokkan usia lanjut menjadi 4 macam. Yang pertama, usia pertengahan atau middle age, kelompok usia 45-59 tahun. Yang kedua, usia lanjut atau elderly, kelompok usia antara 60-70 tahun. Yang ketiga, usia lanjut usai atau old, kelompok usia antara 75-9 tahun. Yang keempat, usia tua atau very old, kelompok usia di atas 90 tahun. Berikutnya adalah penyebab insomnia pada lansia. Salah satunya ternyata berkaitan dengan penurunan fungsi otak. Pada orang tua usia lanjut, terjadi perubahan pada kinerja organ otak yang bertugas untuk mengirimkan sinyal rasa lelah dan mengantuk pada tubuh.
Beberapa faktor lain yang dapat menyebabkan insomnia pada lansia yaitu kondisi penyakit akut atau kronis yang diidap. Misalnya ada penyakit jantung, pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis, penyakit ginjal, ataupun penyakit reumatik seperti pengapuran tulang yang mengakibatkan nyeri terus-menerus sehingga menyebabkan lansia kesulitan tidur. Selanjutnya, penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan insomnia. Selain faktor-faktor tadi, insomnia pada lansia juga sering disebabkan karena kondisi psikologis seperti stres, depresi, atau kecemasan akibat kesendirian atau pasangan meninggal sehingga mereka tidak merasa berguna ataupun merasa diabaikan oleh keluarga. Selanjutnya, teknik komunikasi pada lansia. Teknik komunikasi pada lansia yang pertama dengan cara menjaga agar tingkat kebisingan minimum. Yang kedua, menjadi pendengar yang setia, sediakan waktu untuk mengobrol. Yang ketiga, menjamin alat bantu dengar yang berfungsi dengan baik. Yang keempat, yakinkan bahwa kacamata bersih dan pas. Yang kelima, jangan berbicara dengan keras atau berteriak. Bicara langsung dengan telinga yang dapat mendengar dengan lebih baik. Yang keenam, pertahankan pengguna kalimat yang pendek dan sederhana. Yang ketujuh, beri kesempatan pada klien untuk mengenang. Yang kedelapan, mendorong keikutsertaan dalam aktivitas sosial seperti berkumpul dengan orang tua dan kegiatan rohani. Yang kesembilan, membuat rujukan pada terapi bicara dan kegiatan sosial sesuai kebutuhan. Yang ke-10, berbicara pada tingkat pemahaman klien. Yang ke-11, menanyakan respon atau tanggapan, terutama ketika mengajarkan sesuatu tugas atau keahlian. Teknik komunikasi pada lansia, verbal dan non-verbal. Yang pertama, saling mengenalkan nama dan jabat tangan. Panggil klien dengan sapaan hormat dan nama panggilan lengkap. Yang kedua, gunakan sentuhan untuk memperkuat pesan verbal dan komunikasi non-verbal. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dari pertemuan diskusi hanya satu topik. Yang keempat, dimulai dengan pertanyaan yang sederhana dan menggunakan bahasa yang sering digunakan oleh klien secara singkat dan terstruktur. Yang keenam, klarifikasi pesan secara periodik. Yang ketujuh, pertahankan kontak mata, tingkat perhatian, dan mendorong untuk memberi informasi yang lebih jelas. Yang kedelapan, bersikaplah empati. Yang kesembilan, mintalah izin sebelum menanyakan status mental, memori, dan kemampuan lain. Yang ke-10, tuliskan perintah atau hal-hal penting yang perlu diingat. Selanjutnya, cara mengatasi insomnia pada lansia. Yang pertama, dengan mencari penyebab gangguan tidur. Tidur di jam yang sama setiap harinya dapat membantu para lansia mendapat tidur yang nyenyak. Para lansia dianjurkan untuk pergi tidur dan bangun tidur pada jam yang sama setiap harinya, termasuk di hari pekan atau saat berlibur. Yang kedua, ciptakan suasana tidur yang nyaman. Orang dengan usia lanjut cenderung lebih sensitif dengan suara, cahaya, dan udara panas. Maka itu, pastikan kamar tidur dalam kondisi tenang, gelap, dan sejuk.
Bila tetap tidak bisa tidur, gunakan bantuan alat white noise dari kipas atau AC, penutup mata, dan sumbatan telinga atau earplug untuk membantu meredam cahaya dan kebisingan. Yang ketiga, atur jadwal tidur siang. Batasi waktu tidur siang sekitar 15-45 menit saja. Meski terasa singkat, ini justru bermanfaat dan meningkatkan kewaspadaan dan daya ingat lansia. Sebaliknya, terlalu lama tidur siang dapat membuat lansia lebih sulit berkonsentrasi setelah bangun. Yang kelima, perhatikan asupan makanan sehari-hari. Untuk mengatasi susah tidur pada lansia, hindari berbagai minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Pasalnya, dua zat tersebut dapat menyebabkan gangguan tidur pada lansia. Buat lansia pada kondisi pencernaan yang kurang sehat dapat menghindari makanan pedas dan terlalu banyak. Makanlah secukupnya dan utamakan untuk memakan sereal rendah gula, yogurt, atau susu hangat yang bisa membantunya untuk tidur lebih nyenyak di malam hari. Yang keenam, berolahraga rutin. Jenis olahraga yang dapat dilakukan oleh lansia adalah jogging atau jalan santai, bersepeda, golf, renang, menari, aerobik. Namun pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu untuk menyesuaikan tubuh lansia dengan jenis olahraga yang tepat. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.